warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu model jaring laba-laba atau bibit, model keterkaitan atau connect, dan model keterpaduan atau integrate. Yang pertama yaitu pembelajaran terpadu model jaring laba-laba atau bibit. Model jaring laba-laba atau bibit merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan bidang pengembangan. Istilah jaring laba-laba itu sendiri digunakan untuk nama atau model ini karena bentuk rancangannya memang seperti jala atau jaring laba-laba dengan tema yang dibicarakan sebagai pusat atau laba-labanya. Dari sub-sub tema ini direncanakan aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan anak didik. Keuntungannya dari model ini, pembelajaran terpadu bagi anak didik adalah diperolehnya pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu pengetahuan yang berbeda. Contohnya adalah anak didik dan guru menentukan tema, misalnya binatang. Maka subtemanya guru mengajarkan sub-subtemanya binatang air, binatang laut, binatang darat, binatang terbang, binatang melata, dan lain sebagainya. Keunggulan dari model ini adalah faktor memotivasi perkembangan adanya pemilihan tema yang berdasarkan minat siswa. Mereka dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide yang berbeda dan saling berhubungan. Kemudahan untuk lintas semester dalam KTSP sangat mendukung untuk dapat dilaksanakan model pembelajaran ini. Kelemahan dari model ini adalah kecenderungan untuk mengambil tema sangat dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Selain itu, sering guru terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Perlu ada keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Pembelajaran melalui tematis seperti ini memang sesuai untuk anak PAUD karena anak usia dini masih berpikir holistik, belum terperinci perbagian. Selanjutnya yaitu model connect. Connect model adalah suatu model pengembangan kegiatan pembelajaran yang menggabungkan secara jelas dua atau lebih hasil belajar dengan indikator-indikator hasil belajar yang sesuai dalam satu bidang pengembangan. Penerapan model connect untuk memahami seperti gambaran connect ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Dalam bidang pengembangan sosial emosional terdapat hasil belajar dan indikator. Pertama, hasil belajar menunjukkan rasa kepedulian. Kedua, bersikap ramah. Ketiga, tumbuh sikap bekerja sama dan persatuan. Salah satu indikatornya adalah saling membantu sesama teman. Keunggulan model ini adalah siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kelemahan model ini adalah guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukarnya mengatur waktu untuk merundingkan atau karena terfokus pada keterkaitan konsep, maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran integrate atau terpadu. Pembelajaran integrate merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pembelajaran maupun antar mata pembelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep dengan intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran.
Model pembelajaran integrate mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara bidang studi lainnya. Keunggulan model ini adalah siswa merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antara berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Jika dapat diterapkan dengan baik, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal di lingkungan sekolah atau integrated day. Kelemahannya yaitu sulit mencari keterkaitan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Juga mencari keterkaitan aspek keterampilan yang terkait. Dibutuhkan banyak waktu pada beberapa mata pelajaran untuk didiskusikan guna mencari keterkaitan dan mencari tema. Selanjutnya yaitu perbedaan dari 3 model pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu model jaring laba-laba, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Sedangkan model pembelajaran keterkaitan connect model yaitu model pengembangan yang menggabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya, satu konsep dengan konsep yang lainnya. Sedangkan model keterpaduan atau integrate yaitu suatu model pengembangan yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu. Selanjutnya yaitu contoh kegiatannya. Yang pertama yaitu contoh kegiatan model jaring laba-laba. Contohnya, anak didik dan guru menentukan tema, misalnya binatang. Maka, guru mengajarkan tema binatang itu dalam bentuk sub-sub tema, misalnya binatang air, binatang darat, binatang terbang, binatang melata, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan model keterhubungan atau connect. Contohnya, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam, dan bunga. Yang kedua, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, dengan pecahan gabungan, tingkat pembagian, rasio, dan sebagainya. Dan contoh kegiatan model keterpaduan atau integrate, pada awalnya guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan nilai sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran, misalnya matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa mata pelajaran. Tadi penjelasan dari saya tentang model jaring laba-laba, model keterhubungan atau connect, atau model keterpaduan atau integrate. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.